DPR Pradi ingin menyampaikan banyak hal perkembangan kasus Vina. Di sini sudah kami bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa, bukan pengacara, tapi bekerja melebihi daripada pengacara ini. Kang Dedi ini. Terima kasih nih Kang Dedi. Terima kasih Pak. Luar biasa nih Kang Dedi. Saya bilang kalau dulu ada kasusnya Jessica Wongso, kalau Kang Dedi ada pada waktu itu mungkin sudah banyak bisa dituntaskan dalam kasus ini, karena Kang Dedi ini bertindak sebagai seorang lawyer, ya seperti bukan lawyer, seperti lawyer, dan juga seperti private investigator, yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti perkembangan kasus Vina sedemikian rupa. Di media terjadi debat yang luar biasa. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang mendukung si C. Ada yang mengatakan ada pihak penyidik yang salah, ada yang mengatakan pihak terpidana yang salah. Pradi mengambil posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Itu posisi yang di Pradi. Itu sebabnya Pradi bekerjasama dengan Kang Dedi, dan di sini ada teman-teman saya, ada Pak Bendung, ya, ada Pak Tanyana, ada Pak Ruli Pengabdian dari Bandung, ada juga Pak Jutek ini yang selalu bekerja keras, ada Pak Duyanto, ada Bostam, ada Eli, ada Rilen, ada Asido ini ketua PBH Pradi Pusat, ya, Indonesia ini dia. Dan juga siapa lagi? Ada Riri. Ini Riri yang selalu pasti sudah sering kenal sama para wartawan semuanya. Jadi itulah yang posisi yang diambil oleh Pradi, mengambil posisi untuk menegakkan kebenaran, karena kami kedatangan pada waktu itu, pada mulanya kami itu tidak involved dalam kasus ini karena ada beberapa pengacara yang sudah turun tangan. Tapi ketika keluarga daripada terpidana datang kepada kami melalui Kang Dedi, kami betul-betul sungguh-sungguh kaget dan luar biasa, di mana akhirnya kami menemukan suatu, belum kesimpulan para itu, tapi arahan, satu pendekatan yang saintifik kami lakukan. Kami punya keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan kepada kami bahwa ternyata ada bahwa sebenarnya terpidana ini tidak layak dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka itu bersalah dengan beberapa fakta hukum yang sudah ada. Dan sebelumnya teman-teman juga sudah melihat bahwa kasus ini berkembang dan ada dan menjadi sampai ke pengadilan dan sampai orang ini dihukum. Itu bermula dari kesaksian dari 3 orang, yaitu namanya satu Aep, kedua adalah Liga Abar, ketiga adalah Dede. 3 orang inilah yang memulai cerita ini. Kalau 3 orang ini tidak bercerita dan membawa kesaksian, nggak ada kasus ini. Kasus pembunuhan itu tidak akan ada. Ini dulu. Tanpa adanya cerita dari kasus yang tiga orang ini, tidak ada benang merahnya, tidak ada bukti-bukti, dan tidak ada cerita tentang adanya pembunuhan daripada almarhum Eki dan Vina. 3 orang inilah yang bercerita tentang semua adanya pelemparan-pelemparan, pengejaran-pengejaran, adanya bambu dan sebagainya, termasuk adanya samurai-samurai, batu yang dilempar dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu dari 3 orang ini, Liga Akbar sudah mencabut keterangannya dan menyatakan sebenarnya cerita itu tidak benar. Begitu ya? Ya. Betul.
hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Dedi. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Dedi. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Berdiri. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar bambu, karena ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami, dan dia nanti bisa kita izinkan bercerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib, di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sesampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana. Nanti kita dengar keterangan sendiri untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya dia yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Nah, oleh karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede dan para rekan wartawan. Betul Dede, bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan batu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana Dede? Cucian mobil Pak. Pada waktu itu ya? Ini pada waktu 2016 ya? Cucian mobil. Cucian mobil ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja? Kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk Pak. Masuk. 29? Masuk Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali Pak. Muka Ya? pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aib? Ya pada saat itu Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, Aib itu juga bekerja di sama kamu. Ya, di situ. Oke. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Ya, malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Aib orang rantauan Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya,
mau ngapain ke sini? Kata F, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, F, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal, katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan, saya ditelepon dengan AF Pak. Ditelepon oleh AF. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain ke sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Nggak nanya Pak. Oh diajak aja. Oh kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain ke sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata AF. Iya. Ya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama AF siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama AF. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya Pak. Oh Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata AF kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat dijadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata F Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana mau apa? AF masih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama itu? Nggak ingat Pak saya Pak. Oh, tapi... nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh. Nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu. Oh, tapi di situ lah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah sekarang setelah diarahkan oleh AF dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh penyidik. Ya, penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana dulu, ya. Setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan AF-nya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau umpamanya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya duluan. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Nah jadi sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Pak Rudiana dan AF. Begitu ya.
Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa Pak, Ditanya aja ya, ditanya. Kau ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya, saya mau tanya, kenapa kau mau waktu itu? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aib, dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di dalam. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, Ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa banyak? Ya karena saya nggak ngerti hukum Pak. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi. Yang benarnya di mana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Iya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Iya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi? Iya. Kamu ikutin aja? Iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Tapi tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Ya. Saya bilang ke Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya? Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Aib? Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si Aib cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, Aib merasa apa? Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ya. Ada terpidananya Pak. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal ya, merasa kesal sehingga diarahkan gitu. Iya, dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Ya. Di BAP pun tidak pernah Pak. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu sampai tahu sekali tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu. Sekarang kan udah yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Yang pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini. Tanda tangan. Tanda tangan ada nggak ya? Tanda tangan. Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda tangan. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia belum putusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kemudian Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada
memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan, apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Gitu Ya, ya? betul. Nah, Kenapa tidak datang ke pengadilan? nah ini menjadi, Ditanya kenapa tidak datang ke pengadilan? jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Ya, Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kenapa nggak datang? Nggak datang Pak, pada takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. dikatakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan. Melarang orang tidak datang pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana mendatangi pengadilan. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang gitu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Tidak tahu, Ya. tenang aja. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenar-benarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa Pak selama 8 tahun, merasa Pak. Nah, saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Saya tekad saya harus bulat, saya harus nerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Deddy? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, Coba cerita. Teteh Pak, sebelum sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy ke Instagram. Cuman tidak direspon Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Oh. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy dan Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya,
Kita juga pernah melaporkan kamu juga, Ya Pak. iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya bukan. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. Jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, sangat siap Pak. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Bukan saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua, dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya, ada alasan penghapus tentu pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanianmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya? Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka? Iya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 terpidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara ya. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Dede, terima kasih Dede ya. Dede ini hatinya apa ya, sampai tak tahan sih Bang Dede mu. Dengan mata begini, kita para lawyer, hati kita sudah berkali-kali sering digini. Jadi sampai air mata kita udah habis, karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita sudah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso, sekarang Dede. Saya tidak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semua ya. Terus terang aja kalau nggak ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati
mengikuti dan membuka kasus ini hingga terbongkar. Jasamu luar biasa, jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya gerakan Dede ini, ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disari oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin. Saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dedi ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi, ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak suku sebelahnya. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami bukti polisi Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjaga yang baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi, mereka bekerja hanya kuli bangunan. So, apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap ya. Apa motifnya? Kenapa harus seperti ini? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin kepada Kang Dedi. Sampai di sini. Ya. Baik, terima kasih Bang Oto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya kagumi. Dede didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di Republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti berurai. Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapatan.
yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini Bang Oto bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalani? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya akan berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak-anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari ini. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus ini. Dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orang yang sangat mencintai ibu saya, dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu, dan dari air mata ibu, akhirnya tergerak ibu yang jadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era kini, dia adalah patriotik di era kini, dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi Bang Oto, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini, karena saya mendapat bulian yang luar biasa.
mendapat tuduhan suap beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya itu. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocoklogi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari ini. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Jutek, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan, dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan di negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Vina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir ceritanya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantunya. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir, penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, tapi tetap aja tidak jujur. Itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Eki dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Deddy. Ada teman yang mau sampaikan? Cukup. Baik, sebelum kami tutup, saya ingin sampaikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia itulah yang harus kita tegakkan terus. Karena penghormatan terhadap hak asasi ini, air-air ini mulai lekang, mulai hilang dari hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi menghormati kebebasan orang lain. Dengan mudahnya kita membicarakan orang lain.
tanpa kita merasakan betapa hancurnya hati mereka dan keluarganya kalau mereka dipenjarakan secara tidak adil. Kedua, transparansi di dalam suatu penegakan hukum sangatlah penting agar orang mengetahui apa sesungguhnya terjadi, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Besok kami diundang oleh Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi di bawah pimpinan Pak Ruli sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Ayep dan Dede. Ayep dan Dede ini. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Ayep kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Ayep ini, Dede ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Dede ini datang ke kami. Luar biasa. Dia kami laporkan karena kami juga melakukan kesaksian palsu seperti yang kita sudah lihat tadi. Dia datang mengatakan bahwa memang saya bersaksi palsu, mengakui. Kalau bukan Tuhan yang membuka pintu hatinya, tidak mungkin. Pasti Tuhan yang buka. Yang siap dihukum. Jadi siap dihukum. Keren. 7 orang keluar. Saya yang Asal 7 orang ini keluar. Biar saya masuk penjara menggantikan mereka. Itu kata. Tidak ada keberanian orang seperti ini. Satria, Pak. Tidak ada. Zaman sekarang ini seperti ini, biasanya langsung kabur, takut. Dia berani mengambil risiko itu. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kami tunggu nih. Ayep. Di mana kau sayang? Ayep sayang. Kembali ke rumah. Kembalilah ke jalan yang benar. Saya sudah bertemu bapaknya. Kang Deddy sudah bertemu ayahnya. Sudah bujuk bapaknya. Ya, mudah-mudahan Ayep datang. Nggak apa-apa Ayep. Jangan korbankan anak manusia. Tegakkan hukum. Deddy ada contohnya sini. Toh tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Ayep. Ceritakan yang sebenarnya. Dan kepada Pak Rudiana, kami juga minta waktunya tiba untuk juga katakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sebenarnya. Belum terlambat. Belum terlambat. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan besok jam berapa kita? 11. Jam 11. Jadi aneh kan? Kami laporkan Ayep, kami laporkan Dede. Harus didampingi. Dede datang, dan malah datang. Nah besok adalah perkara. Nah bagaimana mau melihat perkara? Ya besok terpaksa kita bawa lah dengan Dede ini ya. Bersedia nggak Dede besok kemarin sebelum Siap. Bersedia. Ya. Kita laporkan dia nggak perlu dipanggil, langsung datang sendiri nih sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak-babak berikutnya. Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada yang mencoba menghalang-halangi. Ya, harus selama ini berdebat-debat, ada yang bela A, ada yang bela B, sekarang sudah terbuka. Jangan lagi lah. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu yang lalu saya berkata di satu media tentang apa kata-kata seorang pujangga Kikal Gibran. Dan hari ini mulai terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Marahin dulu ya. Silakan. Sekarang abang ya, karena tampilannya muda banget. Bang Oto. Udah beda ya.
Foto dan Kang Deddy ya untuk semua. Ada 2 pertanyaan. Dari mana nih? Oh, dari Nusantara Pak. Oke, Trans TV, oke. Ya, sahabat kita. Ini kan tadi baru saja tim kuasa hukum dari Itu Rudiana mensomasi Kang Deddy dan juga Dede dan Liga Akbar. Nah, itu bagaimana tanggapannya dan juga dari sisi kuasa hukum. Terus yang kedua adalah Pak Rudiana itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkap atau tampil begitu ya untuk memberikan klarifikasi karena alasannya dia masih sebagai polisi aktif begitu Pak. Apakah itu dari sisi hukum bisa seperti itu? Karena kan sebagai polisi pun harusnya dia kan berpegang di pada hukum dan mereka pun mempunyai, bahkan dia sekarang mempunyai tim kuasa hukum sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi? Belum. Belum terima somasi. Dede ada terima somasi? Belum ada itu somasinya itu. Masih terbuka tadi, Pak. So terbuka. Bilang apa dia? Iya, Pak. Oh, somasi. Bilang apa? Gitu. Karena tidak Ini Hah? masih terbuka. Cuma yang terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? Terkait apa itu hoax gitu loh. Oh, bahwa yang dikatakan itu nggak benar. Iya. Bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Yang bersedia masuk penjara. Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, Iya. diketahuinya sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan AE, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga ikut pahlawan mau membongkar kebenaran, kok jadi disomasi? Salah Kang Deddy apa? Merekam, Hah? memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Kalau gitu saya kena somasi lagi dong nanti saya ini. Hah? Kang Deddy itu melakukan investigasi penelusuran katanya dadakan. Loh, itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya, hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Kang Deddy sudah tadi katakan, Dede datang menghubungi Kang Deddy. Nah, Ya. ini ibu tanya, betul ya Bu ya? Iya. Ini kakaknya yang Ini datang ke rumah saya. Datang ke rumah Kang Deddy kan, minta tolong pada Deddy supaya ini dibantu dijelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang somasi? Perhati. Hah? Perhati. Berarti itu apa itu? Elsa Sarif. Elsa Syarif. Oh, Elsa Sari. Fitra Ramadhani, Pak. Ya, saya pikir supaya jangan salah kami tunggu dulu lah ya, biar Kang Deddy nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu dah. Kami belum mendengar tadi itu. Tapi Kang Deddy dan Dede sendiri disuruh minta maaf ke media gitu, Bang. Ya saya tanya aja ke Deddy-nya. Mau minta maaf tidak? Nah, Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah, setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah, kemudian saya nanya balik, dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi kuli bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dede saya jemput oleh tim saya, dijemput. Kemudian dengan nggak usah takut urusan kuli, di tempat saya kulian banyak. Gitu. Dede tenang aja, ketemu saya. Setelah ketemu saya langsung tidak ada blak-blak, saya jalan, Dede jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media channel YouTube saya nggak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alamiah.
Tidak ada itu, tidak ada rencana apapun. Dia bercerita dan saya sampai ganti-ganti tempat karena waktu itu lagi ada pengajian jadi suaranya kurang kerekam. Nah, Dede bercerita apapun. Nah, kemudian maka saya menyampaikan tidak ada satu detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat. Tidak pernah itu. Dia kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit. Itu pas. Nah, kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, iya, saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa? Atas apa? Oh, ya, Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan? Ya, kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Dedi menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini gak update, diperkosa terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Nanti malam kita ketemu. Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah, itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Nah, kemudian saya hanya ya andai kata, ya kalau saya mah tukang minta maaf, ya kan, maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan, gitu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Ya, silakan Pak. Waduh, saya kan bisa jawab. Saya kira udah itu jawabannya lah, semuanya lah. Kita bisa tambah lagi deh. Bapak pilih dia sendiri kan. Spontan juga narapidana. Ya. Kalimat kuncinya satu aja kok. Dia tidak kenal siapa yang narapidana ini. Dia nggak pernah bertemu, dia nggak pernah kenal, dia nggak tahu namanya. Tapi dia bisa bercerita dengan orang itu aja. Saya kira kalimat kuncinya lah ya. Jadi sudah kita dengar tadi, saya kira kita nggak usah panjang lagi. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Kapitra dan Elsa dan Parudina dan Aib. Iya, Kapitra, Elsa dan Rudina dan Aib. Gitu. Ya. Buat apa? Ya itu aja. Ya buat apa katanya. Jadi saya kira mari kita dukunglah kebenaran kita ini ya. Ya, kepada semua pihak. Ada lagi kita bekerja. Yang soal Pak Rudiana nggak mau klarifikasi karena dia masih berstatus polisi aktif, gimana deh? Ya, kalau dia merasa nggak mau klarifikasi ya dia